Selamat datang di Bijamur, sebuah UMKM yang berdiri kokoh di Denpasar, Bali sejak tahun 2009. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani Utara, Gang Nusa Indah nomor 2 Denpasar, Bali, usaha ini lahir dari semangat seorang Niwayan Purnami Rusadi yang kerap disapa Emik, serta Karang Taruna Desa Peguyangan Kaje dengan memanfaatkan lahan sisa warga atau tebel untuk membudidayakan jamur tiram ini. Kebetulan pula hari ini tengah berlangsung kolaborasi pelatihan dari dosen Unmas dan mahasiswa pertanian UNUD. Mereka tengah mempraktekkan pengolahan pupuk dari limbah backlog jamur tiram. Di Bijamur terdapat 2 gudang yang menampung kurang lebih 1000 backlog saat cuaca panas ekstrim ini. Dulunya sempat pula membudidayakan hingga 6000 backlog ketika cuaca mendukung. Berawal dari pelatihan dari dinas-dinas terkait, Emik dan tim Karang Taruna melihat peluang besar dalam budidaya jamur tiram, yang saat itu masih sangat langka di Denpasar. Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Purnami Rusadi, akrab dipanggil Emi, saat ini berusia 33 tahun. Usaha kami bergerak di bidang budidaya jamur tiram yang terinspirasi sejak tahun 2009 bersama rekan-rekan Karang Taruna di Desa Peguyangan Kaje. Kemudian di tahun 2012 kami membentuk kelompok-kelompok usaha dengan memanfaatkan pekarangan rumah, khususnya kalau di Peguyangan Kaje memanfaatkan tebel yang memang waktu itu banyak dipergunakan untuk membakar sampah atau memelihara hewan ternak. Kemudian kita juga manfaatkan untuk budidaya jamur tiram agar mengurangi risiko dari adanya polusi udara akibat pembakaran sampah tersebut. Awalnya saya dan teman-teman di Karang Taruna Putra Negara itu diaktifkan kembali oleh Bapak Iwayan Stama sebagai kepala desa waktu itu ya. Jadi setelah lama vakum Karang Tarunanya kurang lebih mungkin 10 tahunan, kami dari masing-masing perwakilan Sekatruna ditunjuk untuk jalankan organisasi Karang Taruna ini. Nah, kemudian Karang Taruna itu mendapatkan pelatihan-pelatihan baik dari Dinas Sosial, Dinas Pertanian, waktu itu programnya Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Rai dan Wijaya Mantra untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, dari beberapa pelatihan yang kami ikuti, kami tertarik untuk melakukan budidaya jamur tiram di tahun 2009-2010. Kenapa? Karena waktu itu belum banyak yang budidaya jamur tiram, kemudian tidak memerlukan lahan yang begitu luas, dan cukup mudah untuk dibudidayakan oleh anak-anak muda pada saat itu. Awalnya yang harus kita siapkan dalam persiapan budidaya adalah lokasinya. Jadi lokasinya kita cari yang lembab. Makanya tadi saya bilang kalau kalian masih punya tebel seperti itu bisa dimanfaatkan. Kalau tidak, di pekarangan rumah pun bisa. Jadi waktu ini ada beberapa teman saya mencoba untuk membuat tempat budidaya jamurnya itu di garasinya, kemudian di sela-sela antara satu bangunan dengan bangunan lain, atau mungkin di gudang yang sudah tidak aktif lagi atau tidak berfungsi lagi, itu dijadikan untuk kumbung jamur. Nah, yang kedua adalah kita harus mempersiapkan bibit atau backlog. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi jamur itu tumbuh dari media tanam yang namanya backlog. Backlog ini kalau di Denpasar itu sudah ada petani khusus yang membuat. Jadi sebagai petani pemula kita bisa membeli backlog yang sudah jadi, ataupun teman-teman yang tertarik untuk membuat backlog sendiri itu juga bisa. Nah, kemudian setelah kita punya backlog, kita juga sudah ada lokasinya. Yang berikutnya adalah budidaya. Dalam proses budidaya ini kita harus melihat kelembaban ya, kelembaban di dalam kumbung atau rumah jamur. Kemudian pemanenannya itu tergantung. Kalau kita membeli backlog, ini backlognya pada awalnya berwarna coklat karena berasal dari limbah kayu. Setelah backlog ini penuh, kurang lebih 3-4 minggu itu sudah bisa mulai panen. Jadi tumbuh pertamanya biasanya akan dari depan seperti ini. Setelah jamurnya tumbuh, untuk kawasan di Kota Denpasar sendiri, sebelumnya saya pernah melakukan penelitian tentang jamur itu di tesis saya waktu S2 kemarin di Fakultas Pertanian Agribisnis Universitas Udayana. Jadi rata-rata per backlog ini menghasilkan 300-400 gram dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, ini sangat tergantung dari daerahnya masing-masing. Karena saya juga pernah melakukan beberapa percobaan di daerah lain. Salah satunya itu di Pupuan Tabanan. Pada saat musim hujan di sana backlognya bisa menghasilkan 900 gram. Jadi kurang lebih 2-3 kali lipat dibandingkan dengan di Denpasar, di Peguyangan. Namun ada minusnya juga. Di sana memang dari segi berat itu lebih banyak ya, tapi dari segi kualitas itu lebih rendah karena kadar airnya terlalu tinggi. Jadi jamur yang dihasilkan basah. Otomatis
daya tahan untuk penyimpanannya juga lebih cepat. Kalau jamur ini bisa bertahan 5 hari, bahkan kalau penyimpanannya bagus di dalam lemari es bisa sampai 7 hari. Kalau yang jamur dengan kadar air tinggi itu biasanya 2-3 hari itu sudah mulai busuk. Kalau jamur tiram itu mengandung berbagai gizi ya untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah beberapa vitamin, kemudian ada mineral, ada proteinnya juga. Nah, jamur tiram ini baik untuk orang-orang yang terkena kolesterol tinggi. Jadi ini sebagai salah satu pangan pengganti untuk dikonsumsi. Kemudian baik juga untuk ibu hamil. Kemudian ini juga banyak diorder oleh rumah makan vegetarian sebagai pengganti olahan daging. Beberapa tantangan ya, itu kalau secara umum ada 2. Yang pertama, kalau eksternalnya itu adalah dari cuaca. Cuaca ini sangat-sangat berpengaruh banget terhadap tumbuhnya jamur. Jadi ketika panasnya ekstrim, kemudian suhunya tinggi seperti itu, jamur akan tidak tumbuh dengan maksimal. Meskipun memang kita sudah melakukan penyiraman di dalam kumbung itu sendiri. Terus yang kedua adalah pencatatan, manajemen pasca panen. Jadi kalau kita punya kurang lebih 1000 backlog, ya 1000 backlog, rata-rata dalam 3 bulan per hari kita akan panen 2 kilo jamur. Nah, jamur ini kan agak berbeda dengan komoditas sayuran yang lain. Misalnya kalau sayuran yang lain kita nanam bokcoy gitu, atau kita nanam kangkung. Nah, kangkung kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, biasanya kita akan panen sehari sekalian gitu, atau mungkin jeda 1-2 hari gitu. Nah, kalau jamur kita punya 1000 backlog, kita bisa panen hampir setiap hari dalam 3 bulan. Nah, makanya dalam 3 bulan itu ketika kita tidak melakukan pencatatan yang baik, kita biasanya mikir, wah kok ini panennya sedikit ya, kok nggak ada untungnya ya. Padahal kalau kita benar-benar melakukan pencatatan, kita bisa hitung dalam 3 bulan berapa total kita panen. Itu 2 tantangannya, eksternal dan internalnya. Kalau untuk harga jamur tiram, itu di petani sekarang rata-rata di angka Rp20.000-Rp25.000 per kilo. Kemudian kalau di pasar tergantung musim juga ya, ketika susah jamur itu bisa sampai 45 bahkan 50.000 per kilogram. Nah, kalau untuk pendapatan sebagai petani jamurnya sendiri, sebagai bayangan, ketika kita punya 1000 backlog tadi, keuntungan bersih setelah dipotong biaya backlog, kemudian biaya air, itu kurang lebih 2 juta selama 3 bulan. Ya, keuntungan bersihnya, dengan catatan tempat itu tidak menyewa ya, tempat adalah lokasi lahan milik sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau yang merasa misalnya 2 juta 3 bulan kan sangat di bawah UMR gitu ya, yang kita lakukan adalah meningkatkan produksi. Jadi ketika itu hitungannya 1000 backlog, nah tinggal dikalikan saja kita mau keuntungan per bulannya itu berapa. Oke. Kalau untuk sosial medianya bisa follow akun Instagramnya Bijamur, atau sekarang sudah ada websitenya juga di bijamur.com. Buat teman-teman muda-mudi seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah usaha, sebenarnya ada banyak jalan. Pertama, kita bisa melihat peluang ya. Seperti dulu saya melihat peluang dari adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah lewat organisasi Karang Taruna. Kemudian kita juga bisa mencari inspirasi langsung ke lapangan. Misalnya tertarik dengan usaha pertanian, ya kita langsung jalan-jalan ke perkebunan atau ke sawah seperti itu. Kita update informasi apa yang menarik untuk kita jalankan. Terus kemudian kita juga tidak lupa melihat pasar. Jadi prospek pasar yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen itu seperti apa, itu yang kita produksi. Nah, kemudian yang juga perlu kita perhatikan adalah passion ya. Jadi ketika kita menjalankan satu usaha kita sesuai dengan passion kita, itu rasanya akan lebih semangat seperti itu untuk menjalankan usaha yang kita ingin buat. Jamur tiram ditanam di media backlog, sebuah campuran serbuk gergaji yang diolah dengan hati-hati dan dibungkus dengan plastik. Setiap backlog harus disemprot air 2-3 kali sehari, dan dalam waktu 4-5 minggu, panen pun bisa dilakukan. Meski budidaya ini tergolong mudah, cuaca menjadi tantangan utama, terutama saat suhu panas ekstrim yang bisa menurunkan hasil panen. Bijamur bukan hanya bisnis, tapi juga sumber inspirasi bagi banyak orang. Melalui inovasi ini, EMIK berharap lebih banyak generasi muda terinspirasi untuk berwirausaha di bidang pertanian modern. Ingin tahu lebih banyak atau mencoba jamur tiram dari Bijamur?
follow Instagram mereka di @b_jamur atau bisa kunjungi website mereka di bijamur.com atau bisa hubungi melalui WA mereka di +6281 9167 40929. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.